Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Pengadilan Militer 208 Jakarta akan segera menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa ada 3 prajurit TNI Angkatan Laut, dan para terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Sebelumnya, 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut menewaskan atau menembak bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada hari Kamis 2 Januari 2025 lalu. Dan rencananya sidang perdana ini akan membacakan surat dakwaan. Nantinya auditor militer selaku penuntut umum dalam peradilan militer akan membacakan dakwaan bagi 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut yang statusnya kini menjadi terdakwa. Saya masih membahasnya, memperbincangkannya bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho yang kita tahu pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring di Semarang, Jawa Tengah. Prof. Hipnu, melanjutkan obrolan kita, pembahasan kita, Prof. Hipnu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, apa yang perlu di-highlight dari kasus ini, dari sidang perdana kasus penembakan bos rental ini yang melibatkan ada 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut? Ya, begini Mbak, ini suatu keadaan yang cukup merisaukan. Karena apa yang kemudian namanya, Anda mencoba meng-highlight cukup merisaukan? iya, karena ini adalah seorang prajurit. Seorang prajurit itu adalah penjaga rakyat, penjaga wilayah Republik Indonesia, menjaga keamanan seluruh NKRI. Pertanyaannya, kenapa sampai melakukan kejahatan? Kejahatan berencana lagi. Berencana. Oleh karena itu suatu kejahatan yang luar biasa, yang saya harapkan putusannya adalah seperti yang dicantumkan dalam surat dakwaan, yaitu seumur hidup atau kan mati. Nah, di sini menjadi pertanyaan, kenapa seorang prajurit sampai melakukan kejahatan? Apakah gaji kurang? Apakah pengawasan kurang? Karena dalam militer itu ada kesatuan komando. Pimpinan para prajurit adalah sebagai bapak, sebagai komandan, sebagai teman, sebagai pamong kepada anak buahnya. Kenapa sampai terjadi melakukan pembunuhan berencana? Ini yang saya kira merupakan evaluasi bagi TNI AL. Ya, bukan keterobohan, bukan keteledoran, tapi suatu yang di luar mungkin di luar nalar gitu loh. Karena ini kan orang-orang dalam bentuk orang-orang yang mempunyai pendidikan, integritas, punya kemampuan, punya kekuatan, punya senjata dan sebagainya. Dengan demikian, kalau ini sampai terjadi pada tingkatan-tingkatan sangat berbahaya negara termasuk kita ini. Termasuk juga pembuktian motif, apa yang menjadi motif ketiga oknum TNI Angkatan Laut ini tega melakukan penembakan terhadap warga sipil, begitu ya? Bahkan videonya viral di berbagai media sosial. Betul, ya, motif. Kita akan, makanya nanti coba dilakukan dengan motif. Motif ini apakah ini merupakan tindakan pribadi atau tindakan tanda petik kelompok atau suatu tersendiri. Ini akan lihat. Karena ini seorang prajurit loh, Pak. Seorang prajurit itu kadang-kadang masa sih berani kan itu. Apakah tidak ada hal yang lain yang mungkin menutupi, membacking dan sebagainya. Dengan demikian saya kira nanti para terdakwa ini juga bisa membuka semuanya. Jangan sampai pasang badan sehingga akan menjadikan suatu pembelajaran ke depan bahwa hal-hal seperti ini ternyata tidak berdiri sendiri. Hal-hal ini mungkin ada faktor lain. Nah, gitu, itu yang kita lihat. Dengan demikian, karena itu asasnya itu tadi, Pak, asas kesatuan komando. Dalam tanda konsep hukum militer, tidak ada anak buah salah. Kalau anak buah salah, 3 salah, berarti sejauh mana pimpinan yang bersangkutan? Kan pertanyaannya begitu akhirnya kan itu. Kenapa sampai anak buahnya melakukan suatu kejahatan, pembunuhan, berencana lagi? Itu suatu yang sangat berbahaya sekali. Dengan demikian, dalam pembuktian walaupun itu dakwaan seperti itu, saya kira motifnya perlu dibuka. Adakah faktor-faktor lain yang sampai berani seperti itu? Apakah suatu kejahatan hanya dilakukan pada saat itu ataukah kejahatan sebelumnya? Karena kalau kita lihat tadi asosiasi travel juga hadir. Ini jangan-jangan suatu sistemik. Nah, ini saya kira dalam peradilan militer itu mudah-mudahan terbuka
sehingga akan memberikan suatu rasa aman ke depan di dalam bisnis-bisnis travel yang tidak terganggu oleh oknum-oknum yang tanda petik punya senjata. Gitu. Termasuk juga soal tadi Anda menyebutkan motif itu yang harus dibuka, atau lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peluang kemudian 3 oknum TNI prajurit TNI Angkatan Laut ini akan pasang badan atau justru kemudian membuka hal yang sebenarnya begitu? Iya, karena namanya seorang prajurit itu keluar barak itu bisa harus ada izin. Keluar kegiatan harus izin, apalagi kalau itu memang dalam satuan-satuan pasukan. Tidak semudah itu. AL itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Kenapa sampai seperti itu? Ini suatu tantangan sendiri di pimpinan AL. Ya mudah-mudahan ini bagian introspeksi ke depan sampai melakukan kejahatan 3 orang lagi. Makanya 3 nanti kita harus coba nanti mudah-mudahan penuntut umum auditor militer bisa mengupas lebih jauh. Bagaimana penyertaan yang terjadi? Sebetulnya aktornya siapa? Adakah aktor-aktor lain selain 3 orang tadi? Kan itu Mbak. Mudah-mudahan ya 3 orang itu. Sehingga dengan motif aktor yang terjadi itu akan terjadi. Karena kita ingat loh, ini bukan orang sipil. Ini orang militer. Orang militer itu ada jalur-jalur. Jalur pimpinan, jalur komando. Yang mungkin tanda petik kita tidak berprasangka ya. Suatu yang tidak terpisahkan kadang-kadang. Nah ini yang jangan sampai menutup. Dengan demikian kejahatan-kejahatan yang melibatkan oknum militer itu bisa terpetakan. Oh ini kejahatan pribadi, oh ini kejahatan yang melibatkan karena faktor X. Itu yang harus kita lihat. Karena saya lihat dari struktur tadi Mbak, dalam militer berlaku struktur komando. Tidak ada anak buah salah. Ada kemampuan tanggung jawab pimpinan. Ada pertanggungjawaban komando. Itu kita lihat. Nah itu. Tapi seberapa besarkah peluangnya kemudian terjerat dengan sesuai pasal gitu 340 dengan 3 oknum TNI Angkatan Laut ini. Padahal kan kita juga sudah tahu ini sudah tekanan publik sudah besar sekali, atensi publik untuk bisa mengusut tuntas kasus ini, TNI. Iya, saya kira peradilan militer pertama Mahmil saya juga akan terbuka, apalagi eranya era terbuka. 1, kedua dalam konsep rancangan undang-undang peradilan militer khususnya mengadili seorang militer ini juga pernah ramai Mbak. Ada waktu itu berpikir di DPR kalau nggak salah perubahan undang-undang. Kalau itu melakukan kejahatan sipil harusnya di peradilan sipil kan itu loh inginnya teman-teman sipil itu. Tapi kalau itu kejahatan di bidang militer misalkan penggelapan senjata, penembakan atau itu silahkan peradilan militer. Ini yang terjadi. Oleh karena itu ini sebagai suatu juga acuan bahwa walaupun di sidang pada peradilan militer mempunyai tingkat yang lebih akurat kembali daripada peradilan pada umumnya. Mempunyai suatu tujuan yang lebih berat lagi, lebih terbuka lagi terhadap peradilan yang lain. Sehingga yang kemarin ada kekhawatiran, wah ini kan objeknya sipil, kerugian sipil, kenapa dilakukan di peradilan militer? Ya, korbannya sipil, begitu ya. Lain kalau misalkan melibatkan dengan antar sesama, begitu ya? Iya, ini suatu tantangan tersendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman sipil terhadap pada waktu rancangan undang-undang peradilan militer. Begitu, Mbak. Oke, terakhir, Anda memiliki keyakinan apakah ini akan sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan dakwaan 340 ataukah kemudian bisa meleset? Enggak, kalau melihat sekarang dari bukti CCTV dari asosiasi terbukti Mbak, terbukti bahwa dia melakukan. Cuman pertanyaan siapa aktor intelektualnya. Nah ini harus menjadikan suatu pembuktian tersendiri. Oleh karena itu nanti sejauh mana penasihat hukum, sejauh mana auditor militer menguak apakah tindakan yang dilakukan 3 oknum AL ini tindakan sendiri atau tindakan ada aktor lain. Ini yang harus kita kembangkan. Kalau ada tindakan lain berarti harus juga yang lain. Ini suatu yang pertama. Ini yang menjadi acuan karena kita melihatnya komando loh Pak. Komando itu suatu satuan yang hierarki, tidak sendiri kan gitu Pak. Nah mudah-mudahan ini terbuka Pak. Mudah-mudahan ini akan memberikan jawaban kepada masyarakat, kepada asosiasi militer bahwa pengadilan militer pun juga akan memberikan hukuman yang lebih berat daripada peradilan-peradilan yang lain. Begitu Pak. Oke, baik. Nanti kita akan bagaimana kita akan nantikan dan juga kita akan kawal terus sidang perdana kasus penembakan bos rental di Pengadilan Militer 208 Jakarta yang sebentar lagi Prof. Hipnu dan juga pemirsa Kompas TV juga akan menyaksikan secara terbuka. Terima kasih Prof. Hipnu, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Breaking News. Sama-sama Mbak. Matur nuwun. Saudara, hari ini sebentar lagi
Sidang perdana kasus penembakan bos rental yang akan digelar oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta akan digelar dan akan menghadirkan 3 terdakwa yang merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Yang kita ketahui ketiganya ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Sementara auditor militer sudah berada di dalam area persidangan, yang itu artinya kita tahu sebentar lagi sidang akan digelar. Kita ketahui bersama, saudara, sidang ini akan berlangsung dengan menghadirkan 3 terdakwa, yakni KLKBA, Sertu AA, dan juga Sertu RH. Hakim ini akan diketuai oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Dwi Prakamto, Hakim Anggota 1 Letkol CHK Idolohi, Hakim Anggota 2 Letkol CHK Gatot Sumarjono, dengan auditor militer yakni Mayor CHK Gori Rambe. Nantinya dalam sidang perdana ini akan mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap ketiga terdakwa dalam kasus dugaan penembakan yang menyebabkan bos rental mobil tewas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada Januari 2025 lalu.